Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang ada di rumah, Mang Cebica pemirsa PAL TV. Tentunya senang nian setiap pagi kami menyapa pemirsa, dan pagi hari ini tanggal 28 Agustus 2024. Terus juga ini kita nak menyapa pemirsa yang ada di rumah yang masih dengan euforia 17 Agustus. Tentunya ini masih banyak ini hari-hari kemerdekaan yang diraih ya. Karena ini masih bertepatan dengan bulan Agustus. Dan pagi hari ini di program Halo Palembang berewangan dengan aku Mang Cek Midun dan aku Asia Farimanda yang bakal ngawani Mang Cek Bice. Tentunya memulai aktivitas. Mungkin Mang Cek Bice hari ini di pagi hari jam 9 ini baru balik dari ngantar anak sekolah, atau tadi pagi lagi ribet-ribetnya bikin bekal apa ya, bikin bekal apa, kreasi baru. Nah, tapi hari ini kita bakal ngebahas olahraga yang sudah lama tapi mungkin belum terlalu familiar nih di kalangan anak muda di Kota Palembang. Betul, dan juga hari ini kita pengen berbagi ini terkait dengan olahraga yang memang mulai up sekarang ya, mulai jadi favorit juga, walaupun memang mungkin masih belum familiar karena memang ini base-nya biasanya di luar negeri ya, tapi ini dibawa lagi ke Palembang agar supaya memang anak muda di Kota Palembang juga ikut berpartisipasi dalam olahraga yang satu ini sih. Dan kita hari ini temanya softball Palembang, semangat muda di atas lapangan. Nah, ini sudah di-spill bahwa olahraga kita yang harus kita ulik hari ini adalah softball, dan juga nanti beberapa mungkin inspirasi menarik lainnya dari olahraga softball ini. Dan kita sudah hadirkan narasumber di studio PAL TV. Yang pertama ini ada Mas Yusuf selaku Kapten Old Fashion. Absen dulu Bapak, selamat pagi. Pagi Palembang. Baik, yang kedua ada Mas Boy. Oh, ini kayak film ya, catatan si Boy ya. Coach Osborne. Ya. Lalu yang ketiga ada Mas Afandi selaku pitcher Sriwijaya. Selamat pagi. Selamat pagi. Lalu yang terakhir ada Mas Aldiali, pitcher Pusri Aglidak. Halo Palembang. Baik. Nah, ini sudah ada ini mas-mas ya yang sudah siap membagikan energi sportifnya dari olahraga yang kita akan segera bahas, Cik Asi. Betul. Nah, mas-mas ini adalah gabungan dari beberapa komunitas ya yang ada di Palembang ya, seperti Mas Adli ini dari Pusri Aglidak, terus ada dari pitcher Sriwijaya, Osborne, dan juga Kapten Old Fashion. Old Fashion. Nah, kita akan mengulik lebih dalam tentang komunitas-komunitas yang dinaungi oleh mas-mas atau bapak-bapak ini tentunya. Nah, tapi sebelum itu kita mau memperkenalkan dulu nih, kita kilas balik dulu, kita mungkin remind sedikit. Dan ini kan katanya banyak sekali turunan-turunan dari baseball, softball. Karena kalau bicara ACB agak bingung nih, yang mana baseball, yang mana softball, itu kan agak-agak mirip-mirip ya Bapak. Nah, mungkin Pak Yusuf terlebih dahulu nih, mungkin memperkenalkan baseball, softball, dan juga turunan-turunannya. Silakan. Ya, jadi terima kasih. Intinya memang baseball dan softball ini merupakan olahraga yang cukup lama dan familiar di negara lain ya. Tapi di Palembang ini sudah lumayan booming di tahun 2000-an ya, sampai tahun 2000-an udah mulai banyak peminat dan sering ada kompetisi baik dari SMA maupun sampai ke universitas. Nah, perbedaan baseball softball ini sendiri itu pertama pada bola. Kalau bola softball itu lebih besar dan lebih lembut. Kalau dulu lebih diminati oleh anak-anak cewek lah, perempuan. Nah, kalau baseball itu bolanya lebih kecil dan lebih keras dan dimainkan sama anak laki-laki lebih kebanyakan itu. Nah, jadi peminat itu yang bikin mungkin ada perbedaan, tapi makin kesini olahraga ini jadi semua gender bisa. Jadi softball itu bisa dimainkan oleh perempuan, laki-laki, dan baseball pun ada perempuan sekarang ini. Nah, mengenai klubnya, alhamdulillah udah banyak sekali, dan terakhir kemarin kita sudah ada mini league yang
sudah berjalan dengan 4 tim dan cukup sukses mengembalikan lagi yang isinya pemain-pemain lama, atlet-atlet lama Sumsel yang sudah cukup mulai banyak pengalaman dari dulu, kembali lagi dan main lagi, kumpul lagi. Alhamdulillah sampai sekarang kita insya Allah berkembang lebih banyak lagi, mudah-mudahan bisa juga didukung oleh pihak dari Perbasasi dan organisasi lainnya. Itu lebih ke situ. Luar biasa ya. Berarti banyak sudah peminatnya ya softball dan juga baseball yang ada di Kota Palembang ini. Banyak. Kalau komunitas atau klubnya sudah sekarang berapa ya? Sekarang ini yang hidup baru 4 ya. Ada Aglidak, ada Sriwijaya, ada Osborne dan kami Old Fashion. Ini macam-macam asal usul dulunya. Mulai dari tahun 90-an kami juga ada yang dari SMA udah bermain. Dan sekarang ini kalau saya dari Old Fashion ini memang dari SMA bersama teman-teman SMA dulu kumpul lagi. Kumpul lagi ada Wahyu, ada si Rama, ada Julius, banyak teman-teman kita yang ikut gabung lagi. Kalau nama Old Fashion sendiri kami ambil itu gaya lamo kalau bahasa Palembang itu. Wong lamo gala dari Wong sini. lamo juga. Jadinya wong lamo. Isinya wong lamo juga ya. Iya. Baik, itu tapi ini yang artinya. menarik nih, Mas. Kalau kita kilas balik kan ini adalah tadi yang olahraganya di zaman SMA, ada juga mungkin yang kumpulan dulunya sering main ini gitu. Tapi kenapa tertarik lagi nih di tahun 2024 dibawa kembali ke Kota Palembang dan ditularkan lagi ke beberapa teman-teman? Mungkin dari Mas Aldi dulu boleh mau jawab? Jadi sebenarnya sebagian besar dari kami ini di softball itu tuh sudah setengah dari hidup kami itu main softball dan baseball pasti gitu. Jadi pada saat ada stimulus dari olahraga ini tuh sudah pasti terpanggil lagi gitu, terpanggil lagi untuk main sama-sama jadi ajang silaturahmi kayak itu. Dan juga mengasah kemampuan lagi gitu kan. Lebih ke itu sih, ajang silaturahmi dan nostalgia lah sama-sama yang lain-lain gitu. Pecinta baseball dan juga softball. Benar. Apa bedanya dengan kasti, Kak? Oke. Dulu paling kecil taunya kasti itu lah main kasti. Boleh, siapa yang mau jawab, Pak? Perbedaannya apa sama kasti? Boy. Jadi kasti itu seperti permainan rakyat yang kami juga kurang tahu asal usulnya. Cuman saya waktu SD main kasti. Main kasti. Iya, ya. Jadi cuma kurang tahu asal usulnya kalau kasti. Cuman kasti itu kalau bahasa ininya sekarang rondes. Nah, iya, rasanya di dalam olahraga rekreasi ada sekarang mulai rondes. Jadi itu kasti, kurang lebih seperti itu, dan sekarang juga saya udah lupa cara main kasti itu seperti apa. Karena sudah lebih keren ya baseball kan softball ya. Ya, cuman mungkin asal muasalnya kena dari hobi main kasti ya, akhirnya larinya ke Kalau softball. lebih profesional lagi ya baseball dan juga softball. Jadi saya dengan Yusuf ini satu SMP, satu kelas, kami mulainya detik yang sama. Awal yang sama. Kelas 3. Nah, kalau kita ke Mas Afandi, ini selaku pitcher dari Sriwijaya, kalau kita melihat tujuan dari diadakannya kembali tadi kan untuk menyambung silaturahmi dan segala macamnya ini. Kalau dari Sriwijaya sendiri ini punya misi khusus nggak untuk membalikan softball dan juga baseball di Kota Palembang sendiri? Intinya kita di Sriwijaya itu kebanyakan senior ya. Teman-teman seangkatan kita itu untuk mau menghidupkan yang muda-muda sebenarnya. Selanjutnya kan nanti kembanginlah sendiri, terutama di lapangan kita fasilitasi, kita siapkan. Terus yang mau mengkaryakan juga yang lapangan di Jakabaring kan itu kan standar internasional. Betul. Jadi sekarang ini tujuan kita ke arah sana. Itu seperti itu. Oke, tapi pertanyaannya menarik. Ada nggak yang muda sekarang gabung? Banyak. Oh, banyak sekarang. Banyak yang tertarik karena juga slow pitch ini. Jadi kita slow pitch itu sebenarnya asal muasalnya itu kita pengen untuk muaranya bakal untuk mengembangkan lagi baseball dan softball di Palembang khususnya. Nah, tapi sebelum itu boleh dong ceritain slow pitch ini kan malah tidak terlalu familiar dari baseball dan juga softball. Apa sih permainan slow pitch ini dan juga perbedaan dari baseball dan softball, ataukah cuma menggunakan kalau basket kan three on three gitu-gitu kan, pakainya setengah lapangan, perbedaannya dengan yang biasa. Nah, kalau slow pitch ini apa? Jadi slow pitch itu sebenarnya turunan dari atau sub dari si softball sendiri.
Dia bedanya itu tuh dari cara lemparan aja sih. Kalau di softball itu lemparan itu kan lebih cepat kan, lebih cepat atau lebih fast gitu. Kalau di slow pitch itu jatuhnya lebih ke lemparan si pitchernya sendiri atau si pelemparnya sendiri itu lebih ke parabol pelan gitu. Kurva. Jadi kurva lah. Jadi jatuhnya tuh lebih pelan gitu, sehingga yang si pemukulnya juga lebih mudah untuk memukul gitu. Nah, sehingga pemain-pemain baru atau yang baru bergabung itu lebih cepat beradaptasi lah untuk di slow pitch ini. Nah, perbedaannya satu lagi itu pemainnya di softball itu inti pada pemain intinya tuh ada 9 di dalam lapangan, tapi di slow pitch ada 10 gitu. Jadi lebih satu orang lah, lebih banyak satu orang kayak gitu. Tapi kalau untuk para pemula, mungkin yang tidak terlalu mengenal softball dan juga baseball, diarahkannya ke slow pitch terlebih dahulu atau langsung bisa main softball dan baseball? Sebenarnya kalau untuk pemula yang memang tertariknya di softball sih, itu kita memang karena softball ini, karena slow pitch ini olahraga rekreasional gitu. Jadi kita lebih ke slow pitch. Nanti kalau untuk berikutnya nanti lebih kita banyak untuk ke sekolah-sekolah atau pengembangan regenerasi, itu baru nanti ke baseball softball gitu. Baseball dan softball. Baseball softball karena lebih arahnya ke prestasi gitu. Apa hubungannya baseball dan softball ini dengan raceball? Beda, Bu. Mana bapak-bapaknya serius banget dengerin pertanyaan ini. Raceball itu makanan ya? Iya. Beda, Bu. Jam segini raceball ya. Andai kan pemirsa semuanya tadi melihat tertuju semuanya ya. Pertanyaan si Asyik tadi langsung Sempat berpikir. Nah, kalau pemain yang akan terjun ke, kan ini kita mau edukasi juga ya buat masyarakat yang lagi nonton, karena memang mungkin tidak terlalu banyak yang mengenal softball dan juga baseball. Mungkin apa sih yang menjadi modal utama seorang pemain harus ketika dia join baseball atau softball atau nanti itu untuk slow pitch gitu? Siapa yang mau jawab, Bapak? Ya, boleh. Aku Dari ujung boleh, silakan. Jadi permainan softball dan baseball itu menggunakan sarung tangan yang disebut glove. Nah, itu adalah equipment pribadi. Equipment umum adalah tongkat pemukul, yang mana ada yang kalau Kitong Plembang nyebutnya stick, tapi kalau di bahasa softballnya bat. Ini di bawah ya, ini di bawahnya. Ini tongkat ininya apa namanya, glove-nya. Glove. Pada saat memulai awal, biasanya klub itu akan meminjamkan. Nah, ketika kan tidak ada orang yang meminati tapi tidak berlanjut. Nah, tapi ketika dia akhirnya ingin terjun, artinya dia mulai memenuhi kebutuhan menjadi dasar perlengkapannya dia. Ya, salah satunya dia mulai beli glove, beli equipment pribadi dia. Itu aja sebenarnya modal awal. Jadi kalau klub itu sudah bola, bat itu adalah klub. Dan glove juga dipinjamkan untuk awal. Tapi ketika dia sudah mulai rutin dan memilih, kadang-kadang anak-anak itu kan hari ini basket, besok voli, atau karate, coba softball, tahu-tahu dia beli kan belum kelihatan. Kita juga mengarahkan mereka untuk menyuruh mereka mulai membeli itu ketika minat mereka udah nampak untuk benar-benar menekuni. Udah serius gitu udah ya. serius Betul, gitu. betul. Itu kalau dari saya. Betul. Kalau anak-anak sekarang memang hobi mencoba cabur ya, Iya. tapi berujung di kamar nanti, Pak. Kalau ada tambahan, Mas, silakan kalau modalnya selain glove tadi. Paling pertama glove itu ya inilah bentuknya glove ini untuk menangkap bola. Di shoot. Dan jadi ada juga yang namanya stick, tadi sudah disebut sama Mas Boy. Stick itu untuk memukul ya. Itu memang disediakan dari klub ya. Dan juga mungkin salah satu olahraga yang disebut rekreasional ini ya, salah satunya bisa untuk mengalihkan ya anak-anak muda sekarang ya, yang kurang minat olahraga ya, karena terus terang saja olahraga baseball softball ini sangat asik bagi yang udah tahu ya, udah paham, karena memang dari segi permainannya menggunakan otak, jadi harus mikir, bukan sekedar fisik. Jadi ada strategi yang harus kita pikirkan. Jadi setiap dapat bola tuh harus ngapain, setiap habis mukul harus ngapain, itu ada strategi dan ada ngasah otak lah ya, jadi harus cepat mikir gitu. Jadi nah mungkin biar anak-anak jadi banyak suka itu ya, kita salah satunya sudah ada IG khusus ya untuk
menampilkan bahwasan slow fit ini ada nih di Palembang nih, softball, baseball ada lagi nih di Palembang. Jadi bagi anak-anak muda atau teman-teman khususnya anak-anak SMA atau anak-anak muda yang masih aktif untuk pilih olahraga boleh dicoba salah satunya slow fit ini untuk coba-coba apapun mau ke baseball, softball juga bisa. Itu. Oke. Itu dia. Nah, kalau di Palembang itu kan kalau baseball dan juga softball ini ada bukan olahraga primadona ya. Maksudnya Masih ada yang harus pilih dulu nih gitu. Prestasi-prestasinya belum begitu mendominasi lah. Nanti kita akan bahas bagaimana Peluang mungkin peluang dan juga dari pemerintahnya tentang softball dan juga baseball. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Halo Palembang. Kak Jackson. Ya pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang. Di segmen 1 tadi kita sudah sedikit banyak cerita bersama dengan 4 punggawa dari olahraga softball dan juga baseball yang di kota Palembang. Ini bagaimana mereka menceritakan motivasinya membawa kembali softball di kota Palembang ini agar memang tertular kepada anak muda yang memang diharapkan bisa menjadi punggawa selanjutnya, CSC. Wah, ini keren sekali. Nah, tapi tadi ada pertanyaan yang sempat kita terjeda terkait respons dari pemerintah nih, karena kan memang sudah lumayan banyak ya, sudah makin banyaknya antusias masyarakat tentang baseball dan juga softball ini sendiri. Nah, kalau respons dari pemerintah itu bagaimana tuh, Kak? Silakan Pak Afandi aja. Oh ya, kalau dari pemerintah kayak kita kan wadahnya tuh namanya Perbasasi ya. Oke. Untuk Perbasasi saat ini mungkin agak vakum ya. Makanya kita buat wadah tadi, komunitas tadi untuk menggerakkan dari para pemain supaya aktif kembali gitu. Dan sudah Perbasasi sekarang mungkin sudah tahu, mungkin aku akan mengadakan pertemuan lagi ke kita. Adanya koordinasi, mungkin mudah-mudahan kedepannya kita dibantu dari Perbasasi, terutama untuk mendapatkan lapangan softball dan baseball itu yang di Jakabaring itu skala internasional ya, lapangan tersebut. Itu aja mungkin ini. Lapangan yang lebih proper lah untuk latihan dan lain-lain. Itu kan udah dipakai internasional. Betul. Oke, berarti ini respons dari pemerintah sudah mulai ada ya, sudah mulai ada sinyal ya. Nah, kalau kita ngomongin tadi kan kita sempat bicara tentang modal CSC ya. Kalau misalnya orang-orang kan di olahraga lain mungkin terkesannya agak mahal nih mau mulainya gitu. Kalau di softball sendiri ini mahal nggak sih, mulai dari tadi kita sudah sebutin peralatan dan segala macam. Tapi harga kayak atau mungkin kita satu kali latihan ada cas untuk lapangan dan segala macam, itu seperti apa? Kalau untuk sekarang belum ya. Makanya kalau untuk yang di Jakabaring itu ada cas, itu kayaknya nggak bakal sanggup kita membayar. Kalau di Jakabaring ya, itu yang mau kita usahain untuk sana. Jadi kalau untuk peralatan itu relatif, semua juga peralatan dari cabur-cabur yang lain juga lebih mahal dari kita. Betul. Seperti anggar gitu kan itu lebih mahal gitu. Jadi tergantung dari para atlet sekarang. Betul. Mau atau tidaknya begitu ya. Boleh diceritain Kak Yusuf terkait dengan perlengkapan tadi kan sudah menunjukkan glove ya. Nah, berapa harganya? Terus itu stick itu range harganya berapa untuk baru mau memulai? Kalau untuk yang ingin mulai itu biasanya untuk glove itu lebih baik ya mungkin untuk awal, untuk pertama-tama datang bisa pinjam dulu atau coba-coba dulu. Nah, mungkin untuk selanjutnya kalau memang udah cinta, udah pengen betul bisa beli, itu range-nya sekitaran di 600-an ke atas lah, 600.000 ke atas. Dan dipermudah, sudah banyak toko-toko online ya yang bisa pay later juga ya. Ya. Dan juga untuk stick itu Sudirman banyak ya. Ada banyak. Banyak. Jadi di stick juga bisa dipinjamkan dulu kan awal-awalnya. Karena nggak setiap pemain harus punya stick, tapi itu dipakai cuma sekali kan waktu saat mukul. Dan juga ada namanya bola. Nah, bola itu lumayan murah,
dan kita punya banyak di klub ya. Jadi mungkin nggak usah beli juga nggak apa-apa. Iya. Baju ada baju khusus Baju dan sepatu biasanya kita masing-masing klub udah bikin, dan sekarang juga konveksi udah banyak, udah bikin juga lebih mudah, lebih cepat dan lebih bagus juga sekarang dibanding dulu, lebih variatif. Bisa lebih murah malah sekarang daripada dulu ya. Bisa custom ya. Bisa custom. Bisa custom sesuai dengan selera ya. Betul. Kalau dulu malah khususnya- mahal. Sepatu khususnya Sepatu ada ya, sepatu banyak juga. Ada yang khusus ya. Kalau memang sepatu olahraga biasa masih bisa dipakai untuk awal-awal. Sepatu running bisa masih? Running bisa. Bisa. Oke. Bisa dipakai. Karena memang olahraganya ada lari kan, running ya. Iya. Memang kalau sepatu cats kita untuk latihan aja sih is oke lah gitu. Kalau sudah tanding, sepatu cats biasanya lebih agak licin karena kita mainnya di gravel kan. Di gravel tuh kayak pasir. Agak pasir. Oh. Jadi kita bakal lari itu bakal licin. Gitu. Tapi biasanya itu ada sepatu khusus softball gitu. Yang di bawahnya itu ada poolnya gitu, ada poolnya. Oke, kalau untuk latihan Mas Aldi ini, latihan dari softball, baseball ataupun juga slow fit ini biasanya dilakukan berapa kali sehari sih? Berapa kali per minggu maksudnya? Nah, masing-masing sih kita kan satu komunitas slow fit Palembang ini Iya. kita latihan bersama itu di hari Minggu gitu. Minggu pagi? Minggu sore jam 3:30. Kebenaran sekarang kita baru kelar dari mini liga season 1. Ya. Kita lagi rehat nih sekarang, lagi rehat untuk road to yang season 2 gitu. Jadi kita latihan di hari Minggu jam 3.30 sampai gelap. Maghrib ya? Sampai maghrib. Itu setiap hari Minggu lah. Kalau untuk kita inilah komunitas slow pitch. Tapi kalau misalnya balik lagi ke klub masing-masing itu tergantung dari klubnya gitu. Kalau dari klub aku sendiri sih Pusri Aglidak itu latihannya antara hari Jumat atau Sabtu juga gitu. Betul. Nah, kalau Pusri Aglidak ini sendiri berdiri tahun berapa sih sejak? Kalau Pusrinya sendiri, Iya. jadi atas nama Pusrinya itu sudah berdiri di tahun 80 mungkin ya. 80-an. Oh, udah lama ya? Udah lama. 70-an akhir atau 80-an tuh udah. Ini boleh diceritain Mas terkait Posisi apa ini lagi nih? ngapain gitu? Oke, ini batter namanya atau pemukul. Lagi turnamen apa nih? Ini lagi mini liga kita. Oh, yang tadi ini lagi diceritain. mini liga. Kita baru kelar mini liga Itu juga. Mas Aldi bukan yang di belakang tadi? Bukan. Bukan ya? Bukan. Oke. Nah, ini kita lagi mini liga lah. Kita ada yang mini liga itu setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu dipertandingkan 4 klub. Masing-masing klub bertemu satu kali gitu. Jadi ada satu hari itu ada 2 pertandingan gitu kan. Kita adain selama 5 minggu kemarin ya kan? 5 minggu 5 kemarin. minggu. Nah, Oh, berapa klub? ada 4. Ada 4 klub tapi berapa tim? 4 tim. 4 tim. Sampai 5 minggu? Jadi kita satu minggu tuh cuma ketemu sekali aja gitu. Jadi karena liga kan, karena liga. Jadi Satu minggu 2 pertandingan. Satu minggu 2 pertandingan gitu. Jadi sebenarnya ya liga ini memang apa ya, semacam ya Pertandingan persahabatan gitu ya? pertandingan persahabatan untuk membangkitkan lagi lah gitu, stimulus lagi untuk meramaikan lapangan gitu kan. Betul. Nah, kalau ke Mas Afandi selaku pitcher dari Sriwijaya, kalau Sriwijaya sendiri berdiri tahun berapa sudah dimulai? Kalau Sriwijaya sendiri berdiri tahun 2017 kalau nggak salah ya. 17. Iya, ada event ya. Iya, ada event klub, ada event nasional waktu klub itu. ya. 2017 ya. Dan Iya. sampai dengan sekarang sudah ada berapa anggota kira-kira? Kita nerusin aja. Kalau aslinya saya sendiri dari dulu, mungkin mereka belum main, saya udah main duluan. Betul, kelihatan dari mukanya. Iya. Paling muda ya, paling muda ya. Tahun 86 kira-kira. Oh, 86. Tahun 86. Jadi mulai timbul lagi di tahun 2017. Iya. Kalau Osborne? Kalau Osborne itu pada 2004, nah, teman-teman itu kan termasuk kami itu main di PON 2004. Oh, oke. Separuhnya ada yang menjadi panitia, ada yang jadi scorer. Nah, setelah lepas PON kita kumpul. Ini kita harus lanjutkan gairahnya PON 2004. Akhirnya adalah Osborne. Ya, dengan moto kami datang, main, makan, pulang. Oh. Nah, jadi emang dari dulu
kami membangun sistem kekeluargaan di sana bahwa bermain dengan asik gitu kan. Jadi Datang main makan pulang. Pecah macet Iya, pecah macet. Harus makan balik. Iya. Kalau old fashion, nah ini Berarti mungkin atlet lah. Iya. Boy ini ya. Iya. Atlet. Oke. Oke, kalau old fashion, Old Fashion ini kita awalnya kemarin waktu ada turnamen ya Pusri Cup di tahun 2012. 2013 itu ya musim. Jadi kita bentuk lagi kumpul teman-teman dari alumni baseball softball juga dan juga dari SMA 15 ya dulu ya, SMA 15 dan ada dari Muhammadiyah ya, Universitas Muhammadiyah. Kita bikin lagi kumpul ya, kasih nama Old Fashion ini Gaya Lamo. Karena sudah lama kan, hampir 10 tahun waktu itu kita tidak main, akhirnya ada turnamen ya kita ikut. Alhamdulillah kumpul lagi kawan-kawan alumni di tahun 2013 itu, tepatnya Januari waktu itu kita turnamen. oke. Tapi dari masing-masing klub ini punya sendiri anggota tetapnya dan pengurus. Ada tersendirinya ya. Oke. Tapi bapak-bapak ini kalau di lapangan bermusuh Iya. di luar lapangan pajak dari bareng ya. Bermusuh ya. Oke. Kalau di dalam lapangan kato-katoan itu. Iya. Tapi tetap menjaga. Kita kan sebagai jiwa atlet ya, jiwa atlet kita udah dibina dari mulai awal kita gabung. Memang harus menjaga sportivitas itu ya. Betul. Menang kalah itu biasa. Apalagi sekarang di usia-usia kita yang udah main slow pitch ini kan, kami memang betul-betul nyari keringet lah. Jadi bukan sekedar nyari menang kan. Udah kumpul ini udah senang, udah silaturahim. Apalagi nanti ke depan bisa ngidupkan lagi untuk adik-adik atau generasi penerusnya. Nah, olahraga itu ini. yang jadi pertanyaan. Apakah kalau sekarang tuh kan akademi kayak basket, bola itu kan banyak nih menjamur di Kota Palembang. Nah, apakah kedepannya baseball dan juga softball ini akan membuka akademi-akademi seperti itu? Kalau misalnya ada anak-anak kecil yang mau dilesin softball dan juga baseball, belajar softball, baseball itu Iya. apakah kedepan Insya akan Allah ada? kedepannya seperti itu. Pasti mau ada. Kedepan seperti itu. Sudah ada rencana memang. Terutama untuk yang privat gitu. Kita udah ada pembicaraan dengan Coach Aboy gitu. Terus kita adakan rencana. Kita adakan strike zone. Strike zone tuh di tengah kota itu. Kemungkinan di sini ya di Merdeka. kampus ya dekat PS ini juga. Di sebelah. Sebelah sini ya. Iya, di sebelah sini ada situ. lapangan itu. Jadi ada strike zone itu untuk latihan mukul. untuk latihan mukul. Latihan mukul. Terbuka untuk umum gitu. Kayak mesin. Jadi, pakai mesin. Memakai mesin. Jadi kalau di Jakarta udah banyak. Di mall pun ada. Kalau di Jakarta. Kalau di Palembang belum ada emang. Seperti itu. Jadi untuk menampung minat-minat. Betul. Kapan Pak itu rencananya akan direalisasi? Ya doain aja dalam bulan depan lah kira-kira. Oke. Sudah disiapkan. Iya. Dan juga memang kami juga ada rencana untuk terutama anak-anak kami dulu nih mau kami kumpulkan. Karena anak-anak kami kan ngelihat nih orang tuanya udah main apa ini kan. Kita udah sering ajak anak-anak ke lapangan kan, mereka seneng. Nah mungkin kita bikinkan klub anak-anak kecil ini. Betul. Kami udah rundingan itu, insya Allah Apalagi nanti anak-anak bisa. kecil yang aktif ya. Iya. Ini kan permainannya permainan yang sangat Iya, aktif ya. permainan strategis. Ini jadi bisa jadi alternatif untuk menyalurkan. Iya, betul. Ya, oke. Betul. Nah, ini berarti ke depannya akademi ini akan gabungan dari 4 klub atau akan buat sendiri-sendiri klub? Pada dasarnya sih kita satu komunitas itu kita bakal bersatu lah gitu. Oke. Bakal bersatu lah untuk ngembangin softball, baseball, untuk regenerasi kami gitu kan, supaya tetap hidup gitu. Jadi pada dasarnya bakal tetap bersama lah. Yang bisa main atau daftar ke akademi itu dari range umur berapa? Sampai berapa? Mungkin Dari SMP kali ya. Dari SMP. iya. Boleh saya. Boleh ya, silakan. Langsung jadi- ngomong baik, Pak. Iya. Jadi gini, di Nyantai, bisbol itu nyantai. ada yang namanya kelas T-ball. Oh, T-ball. T-ball itu 8 tahun, 7 tahun malahan. Ya. 5 tahun sudah. 5 tahun pun sudah ada. Oke. Jadi kebetulan saya pernah pegang T-ball. Jadi tapi pada awalnya memang pada usia itu mereka dikenalkan bisbol sebenarnya. Kayak ada minor, major, dia kelompok umur usia 8 tahun, kelompok umur usia
12 tahun. Jadi kejuaraan itu ada kejuaraan usia 8 tahun, ada kejuaraan usia 12 tahun, ada kejuaraan usia 15 dan 18. Ada kelompok Usia, umur. ya. Iya, jadi kemudian nanti baru mereka SMP, baru dia lari ke softball atau dia memilih ke baseball. Tapi pertama dia dikenalin bolanya bola karet. Kalau di anak-anak itu dia pakai batting tee. Jadi pakai bukan dilempar, tapi dia mukul bola diam, bola tidak bergerak. Jadi tidak apa-apa. Jadi dari umur 5-6 itu nggak masalah mereka udah Berarti, mulai. ke akademi di bulan depan itu dari range balita, anak-anak, Ya. terus itu teenager, adult juga Iya. boleh, Boleh. gabung ya, Seluruh. semua Seluruh. gabung untuk Sampai orang bermain. tua juga boleh. Untuk orang tua juga boleh. Wah, juga boleh. Wah, Kalau keren. mampu ya. Kita akan cerita kembali. Ya, Hidup. oke. Saya di rumah kita bakal balik lagi. Masih ada satu segmen lagi bersama dengan ini bapak-bapak sportif ya yang ada di Studio Pal TV. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang dan ini segmen terakhir kita bersama dengan ini para punggawa dari softball yang ada di Kota Palembang. Dan tadi kita sudah sedikit banyak cerita tentang bagaimana teknis permainannya, terus kelengkapannya juga. Dan di segmen ketiga ini mungkin kita sedikit bertanya tentang tantangan nih kakak-kakak terkait dengan membina suatu olahraga yang mungkin baru muncul kembali di Kota Palembang dan baru digandrungi kembali di Indonesia. Ini seperti apa tantangannya? Mungkin dari Mas Aldi, silakan Mas Aldi. Tantangan kita itu lebih ke ini sih, jadi satu sarana dan prasarana lah yang pasti kayak itu kan. Yang kedua juga kita apa ya, lebih ke sebenarnya lebih besar sih sarana dan prasarana baik itu. Sarana prasarana ini adalah lapangan. Ya, Lapangan dan peralatan. Lapangan dan peralatan lah kayak itu. Lapangan di lapangan softball baseball di Palembang ini ada berapa itu? Selain di Jakabareng, Pusri? Itu cuma Jakabareng sama Pusri. Oh. Tapi biasanya kalau misal teman-teman ini dari kakak-kakak Sriwijaya tuh suka pakai lapangan di Unsri, gitu, lapangan bola kaki di Unsri. Oke. Jadi memang tujuannya memang selain untuk latihan itu menarik minat juga lah gitu. Betul. Menarik minat. Sih kalau yang Yang lain ada tambahan terkait dengan tantangan? Jadi mungkin sudah masing-masing komunitas. Dari Kak Boy mungkin ya, Oke. Kak Boy. Jadi sebenarnya Aki, softball ini masuk ke Sumsel ini melalui POM. Ya, Kak Cep ya. POM. Melalui perdagangan, Kak. Bukan. POM itu Pekan Olahraga Mahasiswa tahun 80. Iya. Jadi lapangan parkir PS ini itu lapangan softball. Iya. Iya, iya. Jadi asal muasal softball itu dari lapangan PS. Pekan Olahraga Mahasiswa. Akhirnya menjadi olahraga di tingkat universitas. Yalah rombongan senior saya nih Kak Apandi yang memulai dulu meriah waktu saya SMP itu ada Dies Natalis Unsri. Wah itu kejuaraan yang paling rame kalau pada saya Ada, SMP Boy? SMA. Ada. Sudah, Ada, Boy? saya udah Ada, main. kan? Udah, saya numpang main di Kita SMA yang ada ya? 15. Kan kita kuliah di Iya. Unsri itu. Kemudian dilanjutin pada tahun 90-an itu ada tingkatan turnamen pelajar. Itu hampir semua SMA di Palembang itu punya. Iya, iya. SMA 2, SMA 10, SMA 1, 10, BW, SMA 5, Iya. bahkan Yakta Pena Pelaju, Iya. SMKK itu ada pada era itu. Kemudian berlanjut PON, habis PON tetap berlanjut kejuaraan. Kemudian 2017 sempat ada kejuaraan antar klub ya. Datang Covid sebenarnya termasuk berpengaruh terhadap mulai agak menyepinya, agak menurunnya. Nah, sekarang kita udah mulai lagi. Jadi dengan pengalaman-pengalaman yang ada dulu sebenarnya mudah. Walaupun tidak bisa dibilang katakan mudah. Kalau saya yang kita jaga itu adalah komunitas. Klub kita turun ke sekolah-sekolah itu kurang efisien. Lebih baik pemerintah daerah atau melalui Pemprov itu memfasilitasi, menjaga, mengayomi klub-klub yang sudah ada. Betul. Sehingga klub-klub yang sudah ada ini melanjutkan regenerasi mereka daripada membuat suatu program yang ingin menciptakan sendiri.
lebih baik jaga klub-klub, naungi klub-klub, rangkul klub-klub, karena maaf saya bisa bilang kalau bahasa saya, jaga orang gila. Daripada kita ngajak orang baru, ini ada orang-orang yang udah dominan di sini. Kita yang kayak Kak Andi, sudah saya berpengalaman lah udah lama di sini, udah benar-benar suka. Ya jagalah ini, rangkul. Karena klub-klub ini, contoh kami, Kak Andi hubungin saya 2 bulan yang lalu. Katanya kita kumpul di lapangan, dalam waktu kurang lebih 2 bulan hampir 100 orang udah ada di lapangan. Benar. Wow. Karena komunitas. Betul, baru 2 yang bergerak ya. Iya, iya. Jadi kita dihubungin oleh Kak Pandi, dibuatin grup WA waktu itu. Kita mulai cari, ternyata terkumpul 100. Jadi 100 itu dalam 1 minggu. dalam 1 minggu. Saya tadinya cuma 3 orang nih. Saya ada senior saya, terus ada teman saya gitu. Cuman saya ngomongin yang pentol-pentol dulu nih. Ya rekrut lah semua, masukin semua grup, semua klub, Dan akhirnya semua sampai anggota. 100 orang tadi. Lebih, bahkan 100 lebih. Dan itu best di Palembang semua. Iya, Iya. di Palembang Apalagi semua. di daerah-daerah lain ya. Iya. Jadi kalau menurut saya, expression itu adalah melalui teman-teman klub. Iya. Nah, ketika mereka diayomi, mereka disupport, suara mereka didengar, maka mereka akan mencari regenerasi. Benar kata Mas Yusuf tadi, melalui anak-anak, melalui teman-teman dekat. Tapi support seperti apa nih yang diharapkan oleh kakak-kakak ini? Tidak banyak, bukan dalam pertanyaan seperti support yang dipikirkan orang harus memfasilitasi 100%, tidak. Cukup datang, lihat kami, bantu sedikit-sedikit lah apa yang kita butuhkan, dengar inspirasi, Aspirasi, dengar suara, urun rembuk gitu. Iya. Karena berdirinya suatu organisasi olahraga itu dasarnya kan klub. Betul. Tanpa klub, atlet itu adanya di klub. Iya. Nah, itu yang jadi modal awal. Karena Jabar, DKI sampai hari ini itu kan atlet-atlet yang turun di PON adalah atlet-atlet klub. Karena ada Pemprov di sana menjaga klub. Betul, apalagi salah satu atlet dari Palembang itu sudah bermain di kancah internasional di Jepang ya. Iya. Di salah satu klub di Jepang itu putra asli daerah Palembang. Nah. Wow, jadi ini berarti banyak nih tunas-tunas bibit-bibit unggul yang ada di Palembang ini ternyata ya. Betul. Makanya tadi pemerintah juga harus full rangkul begitu ya. Betul. Agar memang tahu Ini tadi. catatan saya, ini pernah menjadi suatu heboh di Indonesia di PON 2016. Tim raksasa itu kan Jabar DKI. Dua pemain di dua provinsi ini, pemain intinya dari Sumsel. Putra di DKI 2, di Jabar 1. Bukan cadangan dan di posisi yang sangat sentral. Betul. Nah, jadi kenapa adik-adik kita keluar? Kenapa adik-adik kita harus main sampai di tempat lain? Nah, itu yang harus kita Koreksi ya, kita Pak. koreksi sama-sama. Ayo kita sama-sama hidupkan ini, ngomongkan bahkan dulu 2006 junior Aldi 4 orang itu ikut kejuaraan di Jepang. Jadi kita punya kok SDM seperti itu untuk memajukan softball dan bisbol Sumsel. Tinggal komunikasi. Ya. Tinggal komunikasi. Setuju. Baik, nah ini ada pertanyaan juga dari live chat di YouTube kita. Kakak-kakak kalau misalnya mau daftar atau mau ikut main gimana caranya gitu katanya. Oke, kalau mau ikut main bisa datang ke lapangan softball Pusri jam 3.30. Nanti datang aja ke sana, udah pasti ada kita di situ. Ada setiap minggu pasti ada di sana ya. Standby di situ. Nanti kita kenalin glove, batnya, bolanya. Nanti kalau mau datang itu cukup pakai sepatu cash dulu aja gitu. Oke. Nanti kita bisa pinjemin glove-nya gitu. Silakan datang aja ke lapangan softball Pusri. Oke, tanpa perlu daftar lewat apa dulu? Enggak. Jadi harusnya enggak sih. Tapi kalau misalnya mau tanya-tanya lagi sih bisa follow IG kita di Slow Pitch SLOPITCH_Palembang. Itu bisa DM ke kita juga. Nanti tanya-tanya bisa ditanya ke adminnya juga harus gimana-gimananya gitu. Itu aja sih. Dan ini juga ada semangat nih dari salah satu netizen juga untuk mas-masnya, semangat bergenerasi untuk kemajuan softball dan juga baseball Kota Palembang katanya gitu. Mantap. Nah ini ya terakhir sebelum kita closing boleh memberikan himbauan mungkin untuk pemerintah boleh, untuk masyarakat juga luas boleh, silakan terkait dengan olahraga softball dan juga baseball. Mungkin dari yang paling ujung silakan. Iya Kak Boy.
untuk mengenali, untuk coba untuk datang ke lapangan, untuk sekedar berkenalan dulu, mencoba bawa anak-anaknya, mau orang tua, itu tidak masalah karena olahraga softball tidak ada batasan usia. Dia ada di bidang prestasi dan ada di bidang rekreasi. Jadi bisa untuk yang berminat untuk bisa datang ke Pusri pada tiap minggu jam 4 sore lah ya, ketika kita semua sudah kumpul, bisa langsung mencoba. Nanti kita bantu, kita kenalkan, kita perkenalan awal. Oke, itu dari saya. Baik, silakan dari All Fashion. Ya, mungkin kalau dari saya, ayo adik-adik, khususnya anak-anak generasi muda, ada option nih, salah satu olahraga yang bisa menjadi hiburan ya, salah satu pilihan olahraga yang insya Allah bisa bikin kalian untuk menambahkan skill, kreativitas, juga dapat dari segi olahraganya dan juga bisa senang-senang, bisa sambil gaya, karena olahraga ini olahraga yang cukup asik ya, cukup asik dari penampilan, bisa pakai sambil kacamata, bisa pakai topi, bisa baju yang keren, bisa pakai ikat pinggang, stylish. Jadi memang kesempatan lagi dibuka ini, mungkin ayo sama-sama datang ke Pusri, hubungi kami. Ya, silakan Mas Afandi. Ya, silakan. kalau yang untuk masyarakat umum silakan datang lagi ke hari Minggu, tiap hari Minggu ya. Khususnya jam 4, itu memang jam 4 kita bertanding, kita latihan. Di situ kita sudah siapkan fotografer ya. Oh, oke. Jadi untuk style gitu kita dapat di situ. Betul. Untuk Gitu. postingan di lapangan ya. Iya. Kita bos foto. Sudah dong. Sudah dong. Ya dipajang nih. Di luar lagi Pak Aldi atau cukup? Iya, Cukup Mas jadi Aldi, silakan. kalau mau datang, ingin merasakan gimana vibe-nya bermain softball, silakan nanti datang kayak tadi dijelaskan sama kakak-kakak. Nanti kita juga road to season 2 gitu, mini liga. Nantinya juga kalau kita udah jalan lah season 2-nya itu tuh, ini juga sambil kita memilih pemain-pemain yang nantinya Desember nanti kita ada National League juga di Jakarta gitu kan. Ada kompetisi juga di Jakarta. Jadi ajang pemilihan lah untuk teman-teman yang mau bermain, karena memang sebenarnya nanti yang untuk National League itu tuh intinya kita tuh ada pemain-pemain baru, wajib pemain baru untuk di National League, di slow pitch ya, di slow pitch itu wajib ada pemain baru. Jadi teman-teman itu ada kesempatan besar untuk ikut atau merasakan vibe di National League-nya kayak gitu sih. Itu tadi undangan secara langsung ya untuk masyarakat, terkhusus yang mungkin masih muda-muda CASI ya, siapa tahu berminat bisa langsung datang ke lapangan Pusri tadi jam 4 sore. Bapak-bapaknya sudah standby, nanti akan dikenalkan secara lebih rinci mungkin sebegitu menariknya olahraga ini tadi. Dan pemirsa di rumah, itu dia Halo Palembang edisi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk mas-mas yang sudah hadir di studio Palembang. Jangan lupa terus saksi ke Halo Palembang setiap hari, masih bisa di rumah, cuma di Pal TV. Memang punya kita akhir kata. Aku Midura Ristia. Dan saya Sefer Manda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Palembang kota kita terkenal sunyi musinya, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cinta, menambah terkenalnya kota kesayangan kita. Acara ini dipersembahkan